Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu diberikan umur yang panjang dan penuh dengan keberkahan. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat kalian di kolom komentar. Insya Allah tulisan sholawat kalian menjadikan bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam keseharian kita seringkali kita mengabaikan perkara kecil yang ternyata memiliki dampak besar pada keabsahan ibadah kita. Salah satunya adalah wudu. Pertanyaan seperti apakah menyentuh kemaluan membatalkan wudu? Atau kalau habis muntah haruskah kita wudu lagi? Atau kalau hanya berdarah sedikit apakah wudu kita tetap sah? Seringkali muncul di tengah umat. Maka dari itu hari ini kita akan bahas secara tuntas 10 hal yang membatalkan wudu menurut para ulama dan hadis yang sahih. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like jika kalian suka dengan konten dakwah kami, subscribe untuk terus mendukung channel ini, dan share ke saudara, kerabat, dan grup WA kalian, karena menyebarkan ilmu adalah amal jariah. 10 hal yang membatalkan wudu adalah yang pertama, keluarnya sesuatu dari kemaluan kita. Hal ini merupakan pembatal wudu yang paling umum dan disepakati oleh para ulama. Termasuk dalam hal ini adalah buang air kecil, buang air besar, kentut, keluar madhi, wadi, bahkan mani. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda'a." Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sanad hadis ini adalah sahih. Yang kedua adalah melahirkan tanpa disertai dengan darah. Menurut ulama Hanafiyah seperti Abu Yusuf dan Muhammad Asy-Syaibani, wanita yang melahirkan tanpa darah nifas tetap wajib wudu karena kondisi lembab yang terjadi di farjinya. Lalu yang ketiga, keluarnya darah atau nanah. Jika darah atau nanah keluar dan mengalir hingga mengenai bagian tubuh yang wajib disucikan, maka wudu menjadi batal menurut mazhab Hanafi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-wudu min kulli damin salah."
Wudu dilakukan karena setiap darah yang mengalir. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sanad dari hadis ini ada kelemahan, namun diamalkan oleh sebagian ulama. Yang keempat adalah muntah. Mazhab dari Hanafi dan Hanbali berpendapat bahwa muntah yang keluar dalam jumlah banyak seukuran mulut penuh maka membatalkan wudu. Namun Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat muntah tidak membatalkan wudu. Rasulullah SAW sendiri disebutkan pernah muntah namun tidak mengambil wudu kembali. Yang kelima, hilangnya kesadaran, termasuk dalam hal ini karena pingsan, mabuk, gila atau tidur dalam posisi yang tidak duduk tegak. Dalam hadis Abu Dawud, al-ainani wika'us sahi faman nama falyatawaddo'a. Dua mata itu adalah pengikat dubur, maka siapa yang tidur hendaklah ia berwudu. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang keenam, menyentuh kemaluan dengan tangan langsung. Rasulullah SAW bersabda, "Man massa zakarahu falyatawaddo'a." Barang siapa menyentuh kemaluannya, maka hendaklah ia berwudu. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Hadis ini sahih. Yang ketujuh, tertawa terbahak-bahak ketika sholat. Menurut mazhab Hanafi, tertawa dalam sholat membatalkan wudu karena dianggap merusak kekhusyukan dalam bermunajat. Yang kedelapan, makan daging unta. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Tawaddu'a min luhumil ibil." Berwudulah setelah makan daging unta. Hadis riwayat Muslim. Yang kesembilan adalah memandikan jenazah. Sebagian ulama berpendapat bahwa memandikan jenazah bisa membatalkan wudu karena kemungkinan menyentuh aurat atau najis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Man ghazala mayitan falyahtasil wa man hamalahu falyatawaddo'a." Siapa yang memandikan jenazah hendaklah mandi, dan siapa yang mengangkatnya hendaklah berwudu. Hadis riwayat Abu Dawud. Lalu yang ke-10 adalah ragu-ragu dalam berwudu. Dalam mazhab Maliki, jika seseorang yakin dirinya suci lalu ragu apakah dirinya batal, maka ia tetap dianggap suci. Namun jika ia yakin berhadas lalu ragu sudah wudu atau belum, maka ia wajib untuk berwudu. Sahabat seiman, menjaga kesucian diri adalah bagian dari iman. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ad-duhuru syatrul iman." Kesucian itu adalah separuh dari iman. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, marilah kita lebih teliti dan berhati-hati dalam menjaga wudu kita. Jangan sampai kita sholat, berzikir, atau membaca Al-Quran dalam keadaan tidak suci tanpa kita sadari. Jangan lupa untuk menuliskan doa dan hajat kalian di kolom komentar. Insya Allah akan kita doakan dan aminkan bersama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.